Nusaibah binti Ka'ab, sang perisai Rasulullah, wanita yang kematiannya disambut malaikat. Nusaibah binti Ka'ab radhiyallahu anha, namanya tercatat dalam tinta emas penuh kemuliaan. Bahkan kematiannya mengundang ribuan malaikat untuk menyambutnya. Hari itu Nusaibah sedang berada di dapur. Suaminya Sa'id sedang beristirahat di bilik tempat tidur. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh bagaikan gunung-gunung batu yang runtuh. Nusaibah merangkak, itu pasti tentara musuh. Memang beberapa hari ini ketegangan memuncak di kawasan Gunung Uhud. Dengan bergegas Nusaibah meninggalkan apa yang sedang dilakukannya dan masuk ke bilik. Suaminya yang sedang tertidur dengan halus dan lembut dikejutkannya. "Suamiku tersayang," Nusaibah berkata, "aku mendengar pekik suara menuju ke Uhud. Mungkin orang-orang kafir telah menyerang." Sa'id yang masih belum sadar sepenuhnya tersentak. Dia menyesal mengapa bukan dia yang mendengar suara itu, malah istrinya. Dia segera bangun dan mengenakan pakaian perangnya. Sewaktu ia menyiapkan kuda, Nusaibah menghampiri. Dia menyodorkan pedang pada Sa'ad. "Suamiku, bawalah pedang ini, jangan pulang sebelum menang." Sa'id memandang wajah istrinya. Setelah mendengar perkataan itu, tak pernah ada keraguan padanya untuk pergi ke medan perang. Dengan sigap dinaikinya kuda itu. Lalu terdengarlah derap suara langkah kuda menuju ke utara. Sa'id langsung terjun ke medan pertempuran yang sedang berkecambuk. Di satu sudut lain, Rasulullah melihatnya dan tersenyum kepadanya. Senyum yang tulus itu semakin mengubarkan keberanian Sa'id. Di rumah Nusaibah duduk dengan gelisah. Kedua anaknya, Ammar yang baru berusia 15 tahun dan Sa'ad yang 2 tahun lebih muda, memperhatikan ibunya dengan pandangan cemas. Ketika itulah tiba-tiba muncul seorang penunggang kuda yang nampaknya sangat gugup. "Ibu, salam dari Rasulullah," berkata si penunggang kuda. Suami ibu Sa'id baru saja gugur di medan perang. Beliau syahid. Nusaibah tertunduk sebentar. "Innalillah," gumamnya. "Suamiku telah menang perang, terima kasih ya Allah." Setelah pemberi kabar itu meninggal tempat, Nusaibah memanggil Ammar. Ia tersenyum kepadanya di tengah tangis yang tertahan. "Ammar, kau lihat ibu menangis. Ini bukan air mata sedih. Mendengar ayahmu telah syahid. Aku sedih karena tidak memiliki apa-apa lagi untuk diberikan bagi para pejuang Nabi. Maukah engkau melihat ibumu bahagia?" Ammar mengangguk, hatinya berdebar-debar. "Ambillah kuda di kandang dan bawalah tombak. Bertempurlah bersama Nabi hingga kaum kafir terhapus." Mata Ammar bersinar-sinar. "Terima kasih ibu, inilah yang aku tunggu sejak dari tadi. Aku ragu seandainya ibu tidak memberi peluang kepadaku untuk membela agama Allah." Putra Nusaibah yang berbadan kurus itu pun terus menderapkan kudanya, mengikuti jejak sang ayah. Tidak terlihat ketakutan sedikit pun dalam wajahnya. Di hadapan Rasulullah SAW, ia memperkenalkan diri. "Ya Rasulullah, aku Ammar bin Sa'id. Aku datang untuk menggantikan ayahku yang telah gugur." Rasulullah dengan terharu memeluk anak muda itu. "Engkau adalah pemuda Islam yang sejati, Ammar. Allah memberkatimu." Hari itu pertempuran berlalu cepat. Pertumpahan darah berlangsung hingga petang. Pagi-pagi seorang utusan pasukan Islam berangkat dari perkemahan di medan tempur. Mereka menuju ke rumah Nusaibah. Setibanya di sana, wanita yang tabah itu sedang termangu-mangu menunggu berita. "Ada kabar apa gerangan?" serunya gemetar ketika sang utusan belum lagi membuka suaranya. "Apakah anakku gugur?" Utusan itu menunduk sedih. "Betul, innalillah." Nusaibah bergumam kecil. Ia menangis. "Kau berduka ya Ummu Ammar?" Nusaibah menggeleng kecil. "Tidak, aku gembira. Hanya aku sedih. Siapa lagi yang akan aku berangkatkan?"
saat masih kanak-kanak. Mendengar itu, Sa'ad yang sedang berada tepat di samping ibunya menyela, "Ibu, jangan remehkan aku. Jika engkau izinkan, akan aku tunjukkan bahwa Sa'ad adalah putra seorang ayah yang gagah berani." Nusaibah terperanjat. Ia memandang putranya. "Kau tidak takut, nak?" Sa'ad yang sudah meloncat ke atas kudanya menggeleng yakin, sebuah senyum terhias di wajahnya. Ketika Nusaibah dengan besar hati melambaikan tangannya, Sa'ad hilang bersama utusan tentara itu. Di arena pertempuran, Sa'ad betul-betul menunjukkan kemampuannya. Pemuda berusia 13 tahun itu telah banyak menghempaskan nyawa orang kafir. Hingga akhirnya tibalah saat itu, yakni ketika sebilah anak panah menancap di dadanya. Sa'ad tersungkur, mencium bumi dan menyerukan, "Allahu Akbar." Kembali Rasulullah memberangkatkan utusan ke rumah Nusaibah. Mendengar berita kematian itu, Nusaibah meremang bulu tengkuknya. "Hei utusan," ujarnya, "kau saksikan sendiri aku sudah memiliki apa-apa lagi. Hanya masih tersisa diriku yang tua ini. Untuk itu izinkanlah aku ikut bersamamu ke medan perang." Saat utusan menggerutkan keningnya, "Tapi kau wanita ya ibu." Nusaibah tersinggung. "Engkau meremehkan aku karena aku wanita. Apakah wanita tidak ingin pula masuk ke surga melalui jihad?" Nusaibah tidak menunggu jawaban dari utusan tersebut. Ia bergegas menghadap Rasulullah dengan mengendarai kuda yang ada. Tiba di sana, Rasulullah mendengar semua perkataan Nusaibah. Setelah itu Rasulullah pun berkata dengan senyum, "Nusaibah yang dimuliakan Allah, belum masanya wanita mengangkat senjata. Untuk sementara engkau kumpulkan saja obat-obatan dan rawatlah tentara yang luka-luka. Pahalanya sama dengan yang bertempur." Mendengar penjelasan Nabi demikian, Nusaibah pun segera menenteng obat-obatan dan berangkatlah ke tengah pasukan yang sedang bertempur. Dirawatlah mereka yang mengalami luka-luka dengan cermat. Pada suatu saat, ketika ia sedang menunduk dan memberi minum seorang prajurit muda yang luka-luka, tiba-tiba rambutnya terkena percikan darah. Nusaibah lalu memandang. Ternyata kepala seorang tentara Islam tergolek, tewas terbabat oleh senjata orang kafir. Timbul kemarahan Nusaibah menyaksikan kekejaman itu, apalagi ketika dilihatnya Rasulullah terjatuh dari kudanya akibat keningnya terserempet anak panah musuh. Nusaibah tidak dapat menahan diri lagi menyaksikan hal itu. Ia bangkit dengan gagah berani. Dia ambilnya pedang prajurit yang tewas itu, dinaiki kudanya. Lantas bagikan singa betina, ia mengamuk. Musuh banyak terbirit-birit menghindarinya. Puluhan jiwa orang kafir pun tumbang. Hingga pada suatu waktu ada seorang kafir yang mengendap dari arah belakang dan langsung menebas putus lengan kirinya. Nusaibah pun terjatuh, terinjak-injak oleh kuda. Peperangan terus berjalan. Medan pertempuran makin menjauh, sehingga tubuh Nusaibah terongok sendirian. Tiba-tiba Ibnu Mas'ud menunggang kudanya, mengawasi kalau ada orang yang bisa ditolongnya. Sahabat itu begitu melihat ada tubuh yang tergerak-gerak dengan susah payah, dia segera mendekatinya. Dipercikannya air ke muka tubuh itu. Akhirnya Ibnu Mas'ud mengenalinya. "Istri Saidkah engkau?" Nusaibah samar-samar memperhatikan penolongnya, lalu bertanya, "Bagaimana dengan Rasulullah? Selamatkah Baginda?" "Baginda Rasulullah tidak kurang suatu apapun. Engkau Ibnu Mas'ud bukan? Pinjamkan kuda dan senjatamu kepadaku. Engkau masih terluka parah, Nusaibah. Engkau mau menghalangi aku untuk membela Rasulullah." Terpaksa Ibnu Mas'ud menyerahkan kuda dan senjatanya dengan susah payah. Nusaibah menaiki kuda itu, lalu menderapkannya menuju ke medan pertempuran. Banyak musuh yang dijungkir balikannya, namun karena tangannya sudah buntung, akhirnya tak urung juga lehernya terbabat putus oleh sabetan pedang musuh.
Gugurlah wanita perkasa itu ke atas pasir. Darahnya membasahi tanah yang dia cintainya. Tiba-tiba langit berubah mendung, hitam kelabu, padahal tadinya langit tampak cerah dan terang benderang. Pertempuran terhenti sejenak. Rasulullah kemudian berkata kepada para sahabatnya, "Kalian lihat langit tiba-tiba menghitam bukan? Itu adalah bayangan para malaikat yang beribu-ribu jumlahnya. Mereka berduyun-duyun menyambut kedatangan arwah Nusaibah, wanita yang perkasa. Subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tanpa pejuang sejati seperti dia, mustahil agama Islam bisa sampai dengan damai kepada kita yang hidup di zaman sekarang. Semoga Allah Azza wa Jalla menempatkan mereka dan kita semua di surganya, di samping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, Allahumma amin."